Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala hadal nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa fa innal jannata 'iddat liman ittaqa. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Aid rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia ini untuk kita manusia. Syariatnya dunia ini adalah tempat tinggal. Hakikatnya dunia ini adalah tempat untuk persiapan kita meninggal. Oleh karena itu kita persiapkan untuk menumpuk amal ibadah kita untuk nanti menuju di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Aid rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan dan menuntaskan kewajiban ibadah puasa kita, kewajiban yang mungkin bagi sebagian kita melelahkan, bagi kita mungkin memberatkan. Kenapa memberatkan? Karena kewajiban puasa memakai kalimat kutiba. Tiap-tiap ayat yang memakai kutiba itu biasanya ibadah yang memberatkan. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk menerapkan hukum qisas. Apa itu qisas? Orang yang membunuh dibunuh. Orang yang mencuri atau korupsi seukuran uang 85 gram emas dipotong tangannya. Orang yang berzina kalau masih perawan dan bujang itu dicambuk atau didera 100 kali. Orang yang berzina pernah menjadi suami istri itu dirajam. Itu adalah hukum qisas. Saking beratnya di Indonesia hukum itu belum bisa dilaksanakan. Kita lihat juga Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaihimul qital wa huwa kurhun. Diwajibkan bagi kalian berperang walaupun perang itu memberatkan. Tiap-tiap kalimat atau kata yang memakai kalimat kutiba itu biasanya ibadah yang memberatkan. Puasa pun demikian, memakai kalimat kutiba alaikumusiyam, berarti puasa itu adalah memberatkan. Bukan memberatkan menahan lapar dan dahaga dari mulai subuh atau maghrib, bukan seperti itu.
Kalau hanya itu, anak kecil saja mampu menahan ibadah puasa. Yang berat adalah menahan hawa nafsu. Dan puasa adalah satu-satunya ibadah yang terang-terangan melawan iblis, melawan setan, dan menahan hawa nafsu. Oleh karena itu, dampak buat kita adalah setelah menyelesaikan ibadah puasa, kita harus bisa menahan. Baik masyarakat biasa, masyarakat menengah, masyarakat atas, politikus, pemimpin dan sebagainya. Kita berdoa pemimpin kita mudah-mudahan bisa menahan diri. Mudah-mudahan pemimpin kita pemimpin yang nawaitu sauma godin. Apa itu nawaitu sauma godin? Ketika kita sudah berniat puasa, kita menahan diri, hawa nafsu kita, kekuasaan kita, politik kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bukan dipimpin oleh pemimpin yang Allahumma lakasumtu. Apa itu Allahumma lakasumtu? Itu doa orang mau makan. Kalau makan sederhana mungkin tak jadi masalah. Terkadang mungkin makan aspal, makan semen dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada pemimpin yang demikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Persoalannya sekarang ada Idul Fitri dan Lebaran. Apa bedanya Idul Fitri dan Lebaran? Tiap-tiap orang yang Idul Fitri insya Allah dapat Lebaran. Tapi orang yang Lebaran belum tentu dia dapat Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Idul asal kata dari ada ya'udu aidan, artinya kembali, balik atau balik kampung. Maknanya ada dua, bisa balik di kampung dunia atau bisa balik di kampung akhirat. Dua-duanya harus ada persiapan. Kalau hadirin mau pulang kampung, itu harus ada kesiapan, baik kesiapan materi, kesiapan tenaga dan kesehatan. Kalau tidak siap, pasti tak berani pulang kampung. Demikian juga pulang kampung di akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita sekarang hidup dan nanti suatu saat kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus ada persiapan amal ibadah. Pertanyaannya sekarang sudah siap belum menghadap Allah? Kalau belum siap, jangan dulu mati. Kalau mati belum siap, konyol namanya. Di tengah-tengah jalan dipastikan sengsara sampai belum tentu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Bagi kita yang belum cukup amal, kalau bisa jangan dulu mati. Begitu maksudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, sesuai tema yang disampaikan oleh panitia pada pagi ini adalah laisal Id man la bisal jadid walakin Id man tu'atuhu tajdid. Bahwa puasa atau Id hakikatnya bukan punya baju baru, akan tetapi hakikatnya adalah ketaatan yang lebih meningkat. Nah sekarang masalahnya, apakah puasa kita meningkat? Apakah ibadah kita kemarin meningkat? Gampang. Ada dua makhluk Allah yang diciptakan yang bagi bagian orang atau sebagian orang lain menjijikan. Yang pertama adalah ular, yang kedua adalah ular. Dua-duanya berpuasa. Ular ketika dia berpuasa tujuannya satu, untuk ganti kulit atau ganti baju. Maka kalau kita niat puasa tujuannya untuk ganti baju atau ganti kulit, apa bedanya kita dengan ular? Dan ular ketika sebelum puasa, ketika puasa, ketika setelah puasa, namanya tetap ular.
Maka orang yang demikian sebelum puasa, ketika puasa, setelah puasa tak ada peningkatan ibadah, berarti dia puasa ulang. Indikasinya Allah tak menerima puasa kita. Rubba rajulin sha'imin laisa min siyamihi illa jumu'ah. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak ada pahala baginya kecuali lapar dan dahaga. Naudzubillah. Makhluk yang kedua yang diciptakan oleh Allah adalah ulat. Ulat ketika hidupnya dia merusak tanaman, memakan habis dedaunan. Tetapi ketika ulat berpuasa jadi kepompong, dan setelah berpuasa kepompong pecah, apa yang terjadi? Jadi makhluk yang indah, makhluk yang sedap dipandang mata yang bernama kupu-kupu. Kita kalau puasanya kayak ulat, asalnya menjijikan, terus terang aja mungkin amal ibadah kita, maksiat kita, dosa kita menjijikan di hadapan Allah. Tapi ketika kita berpuasa, selesai puasa, insya Allah di hadapan Allah kita seperti makhluk kupu-kupu, makhluk yang indah dan sedap dipandang mata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang yang ada perubahan sebelum puasa, ketika puasa, setelah puasa ada perubahan yang lebih positif, maka itu adalah indikasinya puasa yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang masalahnya hadirin, bagaimana supaya puasa kita diterima oleh Allah? Izin saya menyampaikan kutipan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Yang pertama, supaya puasa kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah walitukmilul iddata. Sempurnakan bilangan puasamu, genapkan, terserah mau 29 atau mau 30 hari. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 21. Bagaimana caranya? Ingat pesan Nabi. Kata Nabi, fa idza talaqtum fa alaikum bisawadil a'lam bi ahlihi wa bihaqqihi. Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka pilihlah keputusan mayoritas ulama. Yang ulama itu diketahui kebenarannya dan diketahui keahliannya. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tak usah ragu lagi. Nabi sudah berpesan, kalau terjadi perbedaan pendapat, maka pilihlah pendapat mayoritas. Siapakah yang legal untuk memutuskan perbedaan itu? Itu adalah pemimpin, atau dalam konteks kekinian adalah pemerintah. Maka al-hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan. Maka wajib kita memenuhi keputusan pemerintah. Setidaknya dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu tafsir dalam surat An-Nisa ayat 59, Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Setidaknya kita wajib taat sama 7 hal. Pertama, ketentuan pemerintah tentang percetakan uang. Yang kedua, ketentuan pemerintah tentang takaran atau timbangan. Yang ketiga, aturan atau undang-undang. Yang keempat, tentang pelaksanaan ibadah haji. Yang kelima, tentang hari Jumat. Yang keenam, tentang jihad. Dan yang terakhir adalah penentuan ibadah puasa dan penentuan Idul Fitri. Sesuai dengan hadis Nabi, sumu liru'yatihi waqtiru liru'yatihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salawat, jamaah salat Aid rahimakumullah. Walitukmilu, sempurnakan bilangan puasamu, kata Allah, 29 atau 30 hari. Setelah walitukmilu, walitukabbirullah,
maka bertakbiranlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilu, asal kata dari kamala yakmilu kamilan, artinya menyempurnakan. Walitukabiru, setelah menyempurnakan maka bertakbiran. Apa tujuan takbir? Tujuan takbir diantaranya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita Idul Fitri, maka kita Allahu Akbar, membesarkan Allah, bukan membesarkan pekerjaan, bukan membesarkan harta, bukan membesarkan jabatan, bukan membesarkan pekerjaan. Ketika kita sholat, seorang petani Allahu Akbar, membesarkan Allah, jangan membesar-besarkan hasil-hasil pertanian. Ketika kita pegawai sholat Allahu Akbar, membesarkan Allah, bukan memikirkan membesarkan pekerjaan di kantor. Ketika seorang montir atau bengkel motor, Allahu Akbar, membesarkan Allah, mengingat nama Allah, bukan membesarkan merek motor yang harusnya ketika sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tapi dia malah mikir inna sholati wa sujuki wa yamaha wa kawasaki. Na'udzubillah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum. Yang ketiga adalah mudah-mudahan kita mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus mendapat petunjuk? Karena hidayah itu mahal. Ada yang orang tuanya kafir tapi anaknya Islam. Siapa itu? Nabi Ibrahim, tapi ayahnya ajar kafir. Ada yang ayahnya Islam tapi anaknya kafir. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam, kanannya kafir. Ada suaminya kafir, istrinya muslim. Siapa itu? Fir'aun, istrinya Siti Aisyah muslimah. Dan ada yang istrinya kafir, suaminya muslim. Siapa itu? Nabi Lut alaihissalam, istrinya kafir. Yang terakhir, ada yang pamannya kafir tapi keponakannya muslim. Siapa itu? Rasulullah SAW dan Abu Lahab. Kita keponakan Nabi bukan, kita keluarga Nabi bukan, kita adik Nabi bukan, kita jauh jaraknya 1400 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah wa syukurillah kita mendapatkan hidayah iman dan hidayah Islam. Apa buktinya? Kita sekarang berada di masjid, itu bukti kita mendapatkan hidayah iman dan hidayah Islam. Maka ayat yang terakhir, wa la'allakum tashkurun, maka patutlah kita bersyukur. Bersyukur dalam pengertian kita mendapatkan hidayah iman dan hidayah Islam. Barakallahu lakum wa Qur'anul azim wa nafa'ana minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haitsu ma kunta wa addi sayyatal hasanah. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad wa barik wa sallim wa dukhul sahabati ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang hina berlindung nista. Kini kami tengah mengadahkan tangan menghibah kepadamu ya Allah. Sehina apapun diri kami adalah makhluk ciptaanmu ya Allah. Kami memohon di hari Idul Fitri yang penuh kemuliaan ini, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Duhai Allah yang Maha Mendengar, ampunilah orang tua kami, ampunilah segala kezaliman kami kepada ibu bapa kami. Andai kata kedurhakaan kami menjadi penggelap kehidupan mereka, maka jadikanlah kami saat ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang dapat menjadi cahaya bagi kehidupan orang tua kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah orang tua kami yang belum berdosa, Islamkanlah orang tua kami yang belum Islam. Berilah hidayah bagi yang masih tersesat ya Allah. Pertemukan bagi yang belum pernah berjumpa dengan orang tuanya ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami telah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah. Bagi mereka cahayakan kuburnya ya Allah. Cahayai kuburnya ya Allah, dan ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Tolonglah ya Allah, darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah. Air matanya, keringatnya selalu mengalir demi menghidupkan kami ya Allah. Golongkan kami menjadi anak-anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah seluruh anggota keluarga kami ya Allah. Jangan biarkan keluarga kami menjadi sumber bencana. Berilah hidayah bagi yang belum mengenaimu ya Allah. Jangan biarkan keluarga kami cerai-berai ya Allah. Hina di dunia, hina pun di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah guru-guru kami, para ulama yang telah mewakafkan hidupnya di jalan-Mu. Selamatkanlah orang tua kami yang mendoakan kami ya Allah, secara terang-terangan maupun tersembunyi. Ya Allah Maha Pengampun, ampunilah tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami. Ampuni para pemimpin-pemimpin kami atas dosa-dosanya. Jangan biarkan bangsa kami dipimpin oleh orang yang tidak mengenal-Mu ya Allah, yang tega berkhianat kepadamu ya Allah. Jadikan bangsa kami dipimpin oleh orang-orang yang soleh, yang amat mencintai-Mu, mencintai agamamu, juga mencintai hidup lurus di atas jalan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassana wa tadarruana wa ta'abudana wa tamin taqsirna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadullah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkuru ma ya'tikum wa dhkuru yadhkurukum wa dhikrullahi akbar.